أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Itulah kemuliaan terbaik ketika seorang ahli Quran menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembaca yang membiasakan baca, ayo silakan one day one juz, one day one ayah. Ya, silahkan. Dan itu tidak susah teman-teman. Tapi yang mau saya katakan, apakah ayat yang Anda baca itu menjadikan Anda dekat dengan Allah? Tidak. Ada perasaan iman menguat enggak? Karena kaidah Quran itu gini, kaidahnya. Jangankan dibacakan, diperdengarkan aja. Kalau imannya benar, itu muncul kedekatan kita dengan Allah. Buka Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat ayatnya. Pakai adatul hasri dalam ilmu nahwu. Innama adatul hasri. Orang beriman yang sesungguhnya itu terbatas. Di antara mereka adalah orang-orang yang saat kemudian disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Ya 5 kali lah diperdengarkan nama Allah, 5 kali dari subuh sampai malam. Ada nggak getaran dalam jiwa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar kalimat Allah, ada nggak getaran di jiwa? Kalau Anda sudah beriman, minimal Anda ingat, ya Allah sudah azan. Ada sentuhan di jiwa itu. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, maka iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada perasaan itu mesti hati-hati. Apalagi kalau Anda mengatakan di KTP-nya Muslim, itu mesti hati-hati. Karena ada persoalan serius dengan iman Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya adanya suaranya gede banget sih. Nah, itu ya pasti ada masalah. Saya katakan hati-hati. Dan kalau menemukan yang seperti itu, kita doakan supaya ada kelembutan dalam jiwanya. Kemudian ajak. Jangan dicela. Kalau ada muslim beriman, tetangga masjid, dan dia belum tersentuh untuk ke masjid, maka hukumnya ajak dia ke masjid. Bukan dicela. Apa hukumnya tetangga masjid yang belum mau ke masjid? Haram, bakar rumahnya. Bakar enak aja. Fikih dakwah didahulukan daripada fikih ibadah. Dahulukan. Ajak. Mungkin Allah jadikan dia tetangga Anda karena cuma Anda yang bisa ngajak. Yang lain nggak bisa. Makanya Anda yang dijadikan tetangganya. Malamnya Anda sujud minta, ya Allah lembutkan tetangga saya. Lembutkan hatinya ya Allah. Nggak ada di masjid, tunggu besok lewat. Pak sehat, alhamdulillah baik. Iya, masya Allah. Tadi saya lihat Bapak nggak ada di masjid. Oh iya Pak, saya di rumah tadi. Oh baik. Besoknya lagi, lewat lagi. Masya Allah, tanya Pak sehat, alhamdulillah. Tadi saya nggak lihat Bapak nggak ada di masjid. Iya titip salam aja ya. Masya Allah misal kan. Berarti hatinya belum kuat. Besok lagi Sabtu masih libur, datang. Bawa lagi buah. Masya Allah. Pak, saya kira Bapak sakit udah 3 hari nggak ada di masjid. Ini mohon maaf, barangkali ada buah. Masya Allah. Pelan, besok ya tanpa Anda minta ke masjid dia. Ke masjid. Bahkan dia bisa duluan. Begitu Anda datang, Assalamualaikum Pak. Kok terlambat hari ini? Kalau Bapak nggak ke masjid, saya bawain buah ke rumah. Bisa begitu. Paham ya? Dan itu indah gitu, tidak melukai siapapun. Tidak melukai, tapi itu indah. Begitu dia datang, Masya Allah. Anda coba deh silahkan. Dan itu akan menjadi anugerah terindah yang kau miliki. Nah, dari tadi nggak selesai. Paham ya? Nah, sekarang, ya Allah, bagaimana caranya kami jadi ahli Al-Quran? Engkau katakan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan sebagai pembuktian dari mukjizat Al-Quran yang mendekatkan kami denganmu. Sekarang kami ingin tagih janji itu. Bagaimana Al-Quran menjadi mudah untuk dihafalkan? Ya Allah, anak kecil gak bisa lihat, mudah hafal Quran. Saya sudah dewasa, kok sulit? Apa yang salah dengan saya? Maka malam ini kita ambil prinsip-prinsip dasar kemudahan menghafal Al-Quran seperti langsung disebutkan oleh Al-Quran. Jadi ini bukan metode-metode dari si fulan atau si fulan, ya rahmukallah, tapi langsung keterangan dari Al-Quran. Dan ini semua
Ini akan menjadi dasar dari semua penghafal Quran. Mulanya dari sini. Tapi ingat baik-baik, yang dimaksud uraian ini adalah hafalan yang membawa Anda naik status menjadi sahabat Al-Quran sampai kembali kepada Allah. Nanti kalau menghafal biasa pun akan mudah, tapi statusnya akan beda. Dan nanti indikatornya ada nggak manfaat dari ayat yang dihafalkan kepada diri Anda. Karena nanti ada penghafal Quran, hafal dia bisa mudah, cuma Qurannya tidak memberi manfaat bagi dirinya. Awas, hati-hati itu. Nanti akan kita lihat setelah ini selesai, saya akan masuk kepada klasifikasi para penghafal Quran. Dan Anda mesti hati-hati. Kalau Anda masuk kepada dua golongan, Anda mesti berpindah status pada golongan yang ketiga. Jelas? Baik, kita mulai Al-Quran surah ke-54. Bismillah. Itu batuk. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sudah? Baik. Kaidah pertama. Perhatikan. Kita sedang membahas apa sekarang? Kalimat apa? Masih ingat? Az-zikr. Saya tuliskan begini. Az-zikr. Masih ingat artinya zikr? Zikir, semua aktivitas kegiatan yang mendekatkan dan atau mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang mampu membuat kita ingat dan dekat dengan Allah. Ini tujuan utamanya. Perhatikan. Yang pertama, tips yang pertama, langsung keterangan dari Allah di 4 ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Perhatikan ayatnya. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan, untuk diingat. Kalimat hafalnya bukan menggunakan kata al-hifdhu begini, tapi menggunakan kata az-zikr ini. Maka muncul kaidah yang pertama, kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran yang kualitas hafalannya mampu menjadikan Anda naik status jadi sahabat Al-Quran, Al-Qurannya memberi manfaat dalam kehidupan kita dan memberikan syafaat saat di akhirat nanti, maka yang pertama kata Allah yang mesti Anda lakukan, jangan niatkan hafalan Quran untuk sekedar menghafal, tapi niatkan untuk mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertama, perbaiki niat dalam menghafal. Lakukan karena Allah. Jadi mulai Anda pertama kali mulai akan menghafal, niatkan betul hafalan ini sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Supaya ingat. Sebelum mulai berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, hamba sadar selama ini hamba jauh darimu. Hamba seringkali berbuat maksiat dan hamba tidak tahu kapan hamba wafat. Tapi mohon ya Allah, hamba bertobat. Malam ini hamba mohon ya Allah, bimbing hamba untuk menjadikan sisa hidup hamba yang tidak tahu kapan hamba berpulang sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Ya Allah, bimbing hamba untuk meniatkan hafalan ini ikhlas karenamu. Mohon ya Allah, saat hamba kembali kepadamu, jadikan Quran sebagai teman dan sahabat hamba. Minta. Begitu Anda niatkan, dan kemudian Anda mulai mencoba menghafalkan, demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada cara menghafal Anda. Tiba itu, seketika ada kekuatan luar biasa membuat Anda cepat untuk menghafal. Kalau nggak percaya silahkan coba. Tapi dengan niat yang benar. Oh, maaf saya tanya sebentar. Siapa yang cita-cita paling mulianya ingin jadi hafidh? Boleh angkat tangan. Hafidh. Nah, Masya Allah. 1, 2, 3. Yang hafidhah. Masya Allah. Sudah ganti nama aja jadi hafidh dan hafidhah. Kan tadi saya katakan, kalau pengen jadi ahli Quran, tepikan keinginan-keinginan yang lain. Kalau niat Anda menghafal Quran sekedar jadi hafidh, nggak usah menghafal, ganti nama aja jadi hafidh. Rasul ganti jadi hafidh, Adi ganti jadi hafidh, selesai. Dan ini persoalan terbesarnya di sini. Banyak orang tua
memasukkan anaknya ke rumah Quran, ke pondok Quran, karena cita-citanya bukan ingin dekat dengan Quran, bukan ingin ingat Allah, cita-citanya anak saya harus jadi hafidh. Itu masalah. Anak saya mesti jadi hafidhah. Saya sering katakan kalau cuma sekedar pengen jadi hafidh, nggak usah menghafal, ganti nama aja. Makanya Al-Quran tidak disebut hafal dengan hifdhun. Hifdhun ini orangnya disebut hafidh. Menghafal Quran kalau ingin sekedar jadi hafal saja. Menghafal Quran sekedar jadi penghafal saja, dan nggak ada dampak dari hafalannya. Yang hebat itu cuma ketika ditanya bisa jawab ayat berapa, halaman sekian, nomor sekian, kanan atas, kiri bawah, ke tengah dikit, mundur 3 langkah, hafal lagi. Kalau cuma begitu, banyak yang bisa begitu. Nah ini yang pertama. Jadi kalau anda ingin menghafal Quran, sudah hilangkan keinginan ini, sudah terserah Allah. Mau jadikan saya hafid, mau setengah hafid, seperempat hafid, sepertiga hafid, seayat hafid, gak ada masalah. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Paham? Siapa yang mau jadi hafid? Boleh angkat tangan? Tuh. Kalau masih ada yang ngangkat, tutup kita kajian malam ini. Bisa. Gak, ini contoh saja. Tidak dilarang kalau ingin jadi hafid, silahkan. Tapi persoalannya adalah ketika anda meniatkan seperti itu, maka persoalan terbesar anda nanti tidak akan mendapatkan status sebagai dzakir. Dzakir, zikrun, orang yang disebut dengan dzakir, orang yang menghafal Quran untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Quran untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu penghafal Quran tidak pernah disebut hafid. Disebutnya hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Quran. Kalau banyakkan hamalatul Quranil Karim. Ketika mengandung Quran dia menjaga kandungannya. Seorang ibu mengandung dia jaga kandungannya. Makan makanan yang baik, berperilaku yang sehat. Apalagi mengandung Al-Quran, maka mustahil dia menyentuh yang haram. Karena akan menghancurkan Quran yang telah dihafalkan. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Diperbaiki niat. Awas, demi Allah saya katakan, kalau anda tidak percaya silahkan kembalikan pada keinginan masing-masing. Tidak sedikit orang menghafal Quran hanya untuk merubah status dari yang biasa menjadi ini, atau untuk mencari gelar ujungnya Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Hafidh dan sebagainya. Untuk apa? Paham? Di bagian yang pertama. Jadi kalau teman-teman kemudian kuatkan niat itu, meminta dengan cara yang benar, maka demi Allah saya katakan itu pasti akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Jelas ya? Mukallah. 2. Satu ini niat. Yang kedua, ayat ini dibuka dengan 2 huruf penguat, taukid. Bahkan yang satu tahqiq, jaminan kepastian. Yang satu lam, yang kedua qad. Walaqad, lihat ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Lam itu lamnya taukid di situ. Taukid itu artinya memastikan pada yang ragu. Ya. Jadi kalau anda ingin meyakinkan pada seorang yang ragu, gunakan lam di depannya. Ankihuka fi hadzal syahr. Aku akan meminangmu di bulan ini. Ah masa? La ankihuka fi hadzal syahr. Aku pastikan, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku akan meminangmu di bulan ini. Masya Allah. Pakai lam di depannya untuk meyakinkan. Jadi kalau ada yang ragu dengan pernyataan, gunakan lam di depannya. Tapi kalau kemudian lam aja masih belum kemudian membuat dia yakin, dan anda ingin memberikan kepastian tentang pernyataan itu, maka gunakan qad setelah lam itu. Maka qadnya bukan sekedar taukid tapi tahqiq namanya. Wala qad, lam dengan qad. Tidak dimasukkan qad kepada lam kecuali ada memang keraguan yang dalam. Jadi dia mau yakin tapi masih ada keraguan. Baiklah, aku percaya denganmu, tapi masa iya sih? Ya. Masih ada kalimat itu, maka anda tegaskan dengan menggunakan qad. Dengan qad, pakai qad. Bahkan rubah kalimatnya dari mudhari jadi madhi. Madhi untuk memastikan. Madhi li ifadatil istiqbal. Fiilnya kata kerjanya madhi, bentuknya past tense, tapi maknanya bisa present, bisa continuous, bisa future.
Anda katakan, walaqad nakahtuka fi hadzal syahr. Saya pastikan padamu ya, demi Allah saya katakan, lam, tanamkan dalam jiwamu. Aku akan datang menemui bapakmu kalau perlu malam ini juga. Asik, masya Allah. Baik. Kirim SMS rupanya. Paham ya? Jadi lam dengan qad, pakai lam, pakai qad, tambah lam, tambah qad, meyakinkan dengan kuat. Maksud saya ingin katakan begini. Kalau dalam kalimat bahasa Arab, di awalnya dibuka dengan lam dengan qad, berarti menunjukkan orang yang diajak bicara itu ada keraguan dalam jiwanya. Setelah diyakinkan pun masih kadang ragu juga di pertengahannya. Maka ditambahkan qad untuk menepikan, kamu jangan ragu, udah yakinkan dalam jiwamu. Anda menghafal, dikatakan mudah menghafal Quran itu. Anda yakin? Yakin. Alif lam mim. Mudah kan? Mudah. Begitu sampai di ayat yang kedua, ketiga, kok susah ya? Nah, mulai itu. Yakinkan pada dirimu, Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Siap menghafal? Siap. Begitu lihat mushafnya, tebal juga ya. Oh, kok ayatnya panjang ya? Itulah kenapa menggunakan qad setelah lam. Apa faidahnya dalam hafalan itu? Maka keluarlah hukum. Hukumnya adalah dari keterangan dua huruf ini ada pesan dari Allah langsung disematkan pada kita. Kalau Anda akan mulai menghafal Quran, maka sejak awal yakinkan pada diri Anda, jangan pernah ragu. Tanamkan pada jiwa bahwa menghafal Quran itu mudah. Mudah, mudah. Tuliskan. Langsung sematkan di benak Anda, tanamkan dalam jiwa Anda yang paling dalam. Kata Allah, saya pastikan ya, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, menghafal Quran itu mudah. Mudah. Jadi kalau dari awal sudah bilang mudah, maka kesulitan apapun yang akan dihadapi di hadapan kita saat menghafal Quran itu akan ringan sifatnya. Begitu melihat ayat yang panjang, katakan mudah. Mudah. Mushafnya tebal, mudah. Mudah. Begitu dihafalin, belum hafal juga ya, mudah. 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 Nah, jadi kalau dari awal ada kalimat walaqad, ini meyakinkan kepada kita, ingat ini rumusnya. Ini rumusnya. Dari awal setiap Anda menghafal, termasuk ketika menemukan kesulitan dalam hafalan, ayatnya panjang, macam-macam yang mengganggu, maka kaidah keduanya mengatakan, yakinkan pada dirimu ini pasti mudah. Kalau perlu katakan mudah. Allah yang berjanji, masa mengkhianati janjinya? Kalau yang berjanji manusia, saya bisa mengatakan susah. Tapi kalau Allah yang berjanji, pasti saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menghafal Quran, terbersit pada benak Anda kesulitan dan Anda ragu dengan hafalan Anda, maka pada saat itu Anda akan jadi sulit dalam menghafalnya. Demi Allah saya katakan ya, nanti ini kalau di awal-awal mungkin semangat, pertengahan mulai muncul itu. Kalau muncul itu semua, lalu Anda terbersit kemudian kesulitan, bahkan ragu, bisa nggak ya saya hafalin ini? Maka ketika muncul keraguan itu, yakinkan pada diri Anda, seketika itu hafalan tidak akan menjadi mudah bagi Anda. Itu kaidahnya. Di kaidah yang kedua, selalu punya keyakinan bahwa menghafal Quran itu udah yakin. Awas, hati-hati. Kalau menghafal misalnya Al-Baqarah ayat 282, itu kan paling panjang tuh di semua ayat Quran, dari atas sampai bawah. Yang pertama sih lumayan, Alif Lam Mim, gampang. Masya Allah sehari udah 5 ayat. Begitu baru lihat satu ayat nih, dicari ujungnya dulu tuh, sampai mana nih? Ternyata dari atas ke bawah. Nah, di sini kemudian mulai berlaku nih rumus ini. Begitu lihat, mudah. Panjang juga ya. Mudah insya Allah, mudah. Bismillah, mudah. Mudah. Seharian dihafalkan, belum hafal, mudah. Teman kita 1 jam udah hafal, kita 24 jam belum hafal, besok ditanya udah hafal? Jawab, bukan belum, mudah. Mudah. 3 hari belum hafal, mudah. 10 hari belum hafal, mulai ada persoalan. Teman Anda mengatakan, kan udah saya bilang dari awal, faktor U. Apa U-nya? Usia, bukan usaha.